Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Yang pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bang Teja. Judul yang akan kita bahas adalah cara khusyuk dalam sholat. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa sholat itu adalah rukun Islam yang kedua ya. Betul. Di mana sholat itu adalah merupakan praktek yang dilakukan oleh umat Islam yang selama ini biasa kita jalani. Nah, dalam pelaksanaannya ternyata sholat itu ya harus khusyuk, karena kalau tidak khusyuk dalam melaksanakan praktek sholat itu ya pikiran kita itu akan kemana-mana ya, Bang Teja. Betul. Baik, untuk penjelasan lebih lanjut bisa diuraikan oleh Bang Teja, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih Bang Teguh atas kesempatannya berkaitan dengan topik diskusi pada malam hari ini. Kita akan membahas materi dengan judul caranya khusyuk dalam sholat. Seperti kita ketahui, yang namanya makom khusyuk dalam sholat itu sangatlah sulit. Bahkan dijanjikan ya oleh Allah itu dalam Al-Baqarah ayat 46 bahwa sesungguhnya sholat khusyuk itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit, sangat berat gitu. Sholat itu sesungguhnya sangat berat, kecuali bagi orang yang khusyuk gitu kan. Dan khusyuk sendiri dijelaskan di ayat selanjutnya bahwa kecuali bagi mereka orang khusyuk itu adalah orang yang meyakini perjumpaan akan Tuhan dalam sholat, gitu kan. Pada kenyataannya, pada realitanya, rata-rata hampir sebagian besar boro-boro ingat perjumpaan ketika dalam sholat. Ya saya pribadi dulu ya, sebelum saya belajar dalam ilmu tarekat, pada saat sholat yang saya lihat ya semuanya dunia. Entah inginan saya, entah harapan saya, cita-cita saya, entah barang-barang saya yang hilang lupa ditaro. Semua urusan dunia. Selalu terbesit itu ya. Ya, jadi sholat itu dipikir-pikir malah menjadi pengingat saya akan dunia jadinya, bukan pengingat saya akan Tuhan. Itu sangat realistis sekali kalau menurut saya. Berbeda ketika saya belajar di ilmu hakikat, yaitu dalam tarekat, ternyata ada metodologinya, ada rukun syaratnya, dan ada gelombang mutlaknya. Walaupun kita tahu metodologinya, mengikuti rukun syaratnya, kalau tidak ada gelombang mutlaknya, tetap khusyuk itu tidak akan tercapai. Makanya hal itu memang sudah dijanjikan oleh Allah bahwa sholat itu adalah pekerjaan yang sangat berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Yang khusyuk itu bisa meyakini perjumpaan akan Allah, gitu kan. Berjumpa itu ya berhampir akan Allah dalam sholatnya. Makanya kata sahabat Sayyidina Ali itu, aku lebih memilih sholat 2 rakaat daripada masuk surga. Aku tidak akan menyembah Tuhan yang tidak aku ketahui wujudnya, gitu kan. Makanya sholat itu sangat-sangat luar biasa sekali. Cuman ada levelnya, ada tingkatannya, ada makomnya. Bagi orang-orang yang mengenal Allah baru sebatas nama, ya tentunya bingung wujudnya apa, sifat wujud apa yang mau dihadirkan, atau af'alnya. Apakah kita harus membayangkan semua ciptaannya, bumi, langit, angin, keindahan, dan semuanya? Apakah af'alnya itu? Seperti itu. Nanti ada level-levelnya, nanti sampai ke sifatnya. Berarti dalam sholat itu harus ada titik fokus ya, Bang Teja ya? Betul, kalau saya bilang itu adalah ada kiblat ruhani.
Nah, jasmani kita, kiblat jasmani kita ya Ka'bah. Pada sholat kita juga ada kiblat rohaninya. Begitu kita mengetahui kiblat rohaninya, disitulah ada dua unsur dalam diri kita yang melaksanakan sholat. Nah, Bang Teja, untuk kita bisa menjangkau atau mengakses kiblat rohani itu dengan cara apa, Bang Teja? Nah, jasmani kita itu kan syariatnya, ruhani kita itu hakikatnya. Gitu. Untuk sholat sampai kepada makom ruhani, kita harus menggunakan faktor hakikat, unsur hakikat. Nah, untuk belajar hakikat itu ada syariatnya, yaitu tarekat. Tarekat adalah syariatnya hakikat. Gitu. Dalam proses tarekat itu ada proses adaptasi, pengenalan ruhani kita akan ruhani Allah. Dan dalam tarekat itu pun ada baiat, penanaman nur iman dan nur kitab. Dan itulah praktek mutu qabla anta mutu, matinya seseorang sebelum dia dimatikan, sehingga ruhaninya teraktivasi. Begitu ruhaninya teraktivasi, pada saat sholat kita bisa menggunakan faktor ruhani, karena hanya ruhani kita yang bisa terhubung kepada Sang Maha Ruhani. Gitu, Bang. Nah, disitulah kita akan merasakan pengalaman-pengalaman empiris, pengalaman-pengalaman hakul yakin yang bisa dibuktikan. Tentunya setelah beradaptasi mengikuti rukun syarat metodologinya, mengikuti kurikulumnya. Begitu, Bang. Mengenai sholat itu kan ada salah satu ayat yang mengatakan celakalah orang yang lalai dalam sholatnya. Berarti lalai itu tidak khusyuk ya, Bang Teja? Nah, yang tidak khusyuk itu yang tadi saya sebutkan, bahwa yang celakalah orang yang lalai dalam sholatnya. Dalam sholatnya, yang lalai dalam sholatnya itu adalah tidak khusyuk, yang tidak meyakini perjumpaan akan Tuhan. Boro-boro bisa ingat perjumpaan akan Tuhan, yang harus diingat pun bingung. Yang ada ternyata malah diingat pada saat sholat malah dunianya. Nah, itulah fase-fase tingkatan sholat. Ya dulu anak SD mungkin masih bisa fokus bacaan, tapi kalau udah orang yang udah tua, bacaan bisa dibaca, arti bisa diingat-ingat mungkin, tapi pasti tidak bisa dipungkiri bahwa dunia itu akan tampil. Makanya kata Imam Ghazali, apa yang kau lihat dalam sholatmu itulah Tuhanmu. Ya itulah sebenarnya gitu. Dan saya ini menemukan pernyataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga, bahwa tidak sah sholat seorang melainkan dengan mengenal akan Allah. Nah, itu. Makanya berkaitan juga dengan hadis bahwa yang menyatakan sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu mengenal Allah. Sampai Rasulullah menyatakan dalam hadis, sahabat bertanya bahwa amalan apa yang terbaik ya Rasul? Bukan sholat, bukan zikir, bukan apa. Jawaban Rasul, ilmu. Sampai sahabat bertanya lagi, mungkin Rasul salah mendengar sehingga menjawab ilmu. Nanya lagi, ya Rasul, amalan apa yang terbaik? Rasul menjawab, ilmu. Akhirnya untuk menegaskan lagi, sahabat bertanya, ya Rasul, maksud saya adalah amal apa yang paling baik? Ilmu. Rasul menjawab tetap ilmu. Ilmu apa? Ilmu mengenal Allah. Makanya dalam hadis juga disebutkan bahwa sebaik-baiknya amal tidaklah bermanfaat apabila tidak disertai ilmu mengenal Allah. Dan sedikit amal akan bermanfaat apabila disertai ilmu mengenal Allah. Sehingga sangat luar biasa sekali ilmu pengenalan Allah. Mengapa? Karena itu posisinya adalah posisi pondasinya. Sebelum ada tiang agama itu ya, sholat tiang agama itu ya harus ada pondasi dulu. Belum mendirikan itu ya. Iya, supaya kita tahu kepada siapa kita menyembah gitu kan. Ada kiblatnya gitu. Dikirimkan ke alamat mana persembahan kita itu, sholat itu gitu kan. Di mana titik serter as-sholatul didirikan sholat untuk mengingat itu di mana gitu. Ada titiknya gitu. Jadi gak sembarangan gitu. Ya kalaupun hanya sekedar sholat jasmani saja, tentunya anak SD pun yang baru belajar sholat itu sudah bisa. Bahkan mungkin kalau diukur mungkin lebih suci ya. Karena pikirannya lebih jernih mungkin daripada kita yang sudah dewasa.
kalau sekedar sholat jasmani tanpa mengikut sertakan rohani kita. Apabila sholat jasmani dengan sholat rohani sudah aktif, disitulah yang dimaksud kafah. Gitu. Ya memang ini tetap teori omong kosong ya kalau hanya sebatas diceritakan tanpa dibuktikan. Makanya ilmu hakul yakinlah yang diterima oleh Allah. Sehingga saya pun begitu dulunya. Saya sebelum saya menilai tanpa membuktikan, akhirnya ya udah saya buktikan dulu. Selama saya hayat masih dikandung badan, karena umur saya tidak tahu kapan, walaupun saya di atas kertas umur saya masih muda, yang namanya kematian gak ada yang tahu. Akhirnya ya udahlah, saya berusaha sekarang buktikan, walaupun saya masih punya keterbatasan dunia gitu, belum seperti orang lain yang sudah mapan hidupnya. Saya masih baru masa perkembangan kehidupan mungkinlah, tapi orang lain yang sudah stabil hidupnya. Cuman saya lebih menggunakan akal logika lagi karena umur tidak ada yang tahu. Tentunya sudah dijanjikan bahwa oleh Tuhan itu kita pilih Tuhan, dunia ngikut. Tapi memang beratnya setelah kita tahu Tuhan itu malah berat sekali ngelawan diri sendiri gitu Bang Teguh. Iya betul. Musuh yang nyata itu malah yang paling nyata itu adalah diri sendiri. Ya semoga pilihan saya, perjuangan kami di sini tidak sia-sia. Semoga dapat terjolok rahmat dan ridhonya. Sesungguhnya kita sendiri gak akan kuat tanpa dikuatkan oleh Allah itu sendiri melalui channel wasilahnya. Mungkin itu saja Bang Teguh. Ya tidak lain memang kita menjalani ini ya tujuannya untuk mencari jalan pulang ya Bang TJ. Betul. Ya sebagai perjalanan kita mencari jalan pulang, berarti kita mengisi waktu ini dengan ibadah. Sedangkan ibadah itu ya kita wajib mengenal Allah juga gitu. Karena ibadah tanpa mengenal Allah itu akan menjadi sia-sia juga Bang TJ ya. Betul, karena nggak tahu akan dikemanakan ibadah kita gitu kan. Nah seperti itu Bang Teguh. Baik, mungkin ini sedikit pesan untuk semua dan untuk kami juga, bahwa jangan sampai ibadah itu hanya menghadirkan rasa letih, lelah, karena sejatinya ya ibadah itu memang harus membuahkan hasil yang bisa membahagiakan rohani kita ya. Betul. Nah, untuk bahan perenungan ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan sedikit Bang Teguh. Bang Teja. Jadi kesimpulannya dalam materi judul ini, agar khusyuk di dalam sholat itu kuncinya kita harus mengetahui kiblat ruhani. Yang mana kiblat ruhani belum kita temukan, otomatis pada saat kita sholat jasmani, ruhani kita ngawur kemana-mana. Tidak ada punya titik center gitu. Dan kiblat ruhani itu adalah merupakan channel dan frekuensi yang dibawa oleh sang pembawa wasilah. Maka dari itu, selama kita belum menemukan channel itu, dipastikan, dijamin akan sangat sulit sekali untuk sampai kepada makom khusyuk. Semoga teman-teman, saudara-saudara yang menonton video ini juga berizki, mendapatkan rahmat ridhonya, menemukan jalan wasilah sebagaimana dalam Al-Maidah 35, sehingga kita bisa wajah hidup bisa bilihi. Nah seperti itu, mungkin sekian dari kami. Baik Bang Teja, terima kasih penjelasannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah, ilahi anta maksudi waridul kamatubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.